Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita datangan motor Honda Vario 125 yang ingin melakukan bore up ke 155 cc lagi nih besti. Anjay, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita lakukan pengeksekusian ya guys. Untuk kondisi throttle bodinya ini bersih, yang artinya nih motornya terawat, sering servis rutin ya guys ya. Nah inilah gunanya servis rutin guys. Lanjut kita ke bagian kiriannya terlebih dahulu nih guys. Kita cek filter udaranya terlebih dahulu, dan kondisi filter udaranya ini udah burik banget ya besti ya. Oke, lanjut ke area CVT nya nih guys. Kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada part-part CVT-nya, dan secara keseluruhan part-part CVT-nya ini aman ya besti. Jadi hanya perlu kita lakukan pengupgradean dan pembersihan aja ya guys ya. Kayaknya motor ini keadaannya sehat sehingga bisa menekan budget bore up-nya ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pencopotan pada knalpotnya. Setelah itu kita lakukan pembuangan pada air radiatornya, dan kita copot juga si radiatornya ini ya adik-adik. Terus lanjut kita lakukan pencopotan pada cup headnya, dan juga kita copot si water pumpnya ini. Kita goyang-goyangin sambil dicongkel pelan-pelan, tapi pasti ya adik-adik. Congkel sampai copot pokoknya ya guys ya. Sebelum kita lakukan pencopotan pada gigi sentriknya, kita lakukan pencopotan pada tonjokan ketengnya terlebih dahulu. Kalau udah, tinggal kita copotin aja deh si gigi sentriknya ini. Kalau udah kecopot, tinggal lanjut kita lakukan pencopotan pada mur-mur dan baut-baut head secara keseluruhan. Dan tinggal kita tarik-tarikin aja bagian head dan juga blok set sehernya. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Oh iya, by the way, untuk bloknya ini nggak usah kita peduliin ya besti, karena bakal kita ganti baru satu set ya guys. Oke, untuk kondisi headnya ini aman, hanya burik wajar pemakaian aja ya adik-adik. Begitupun juga dengan part-part bagian headnya aman secara keseluruhan ya guys ya. Aman semua ada pokoknya ini motor. Jadi langsung saja saat buat kita lakukan porting polish nih besti. Mau lihat hasilnya? Dan ini dia hasilnya guys. Anjay, kinclong ya guys ya. Jos geng jos par pokoknya mah. Sekarang asupan angin dan bahan bakar sudah ngeflow. Selanjutnya kita lakukan pembersihan pada klepnya. Dan ini dia hasilnya. Sudah mulus parah kayak pantat bayi baru lahir guys. Jos geng dah pokoknya. Kita lanjut masuk ke proses skir klep. Kita lakukan skir klep supaya mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan ini dia hasilnya. Seatingnya sudah terskir dengan merata ya adik-adik. Jos geng jos par. Untuk part bagian headnya yang kita ganti di sini adalah seal klep, kita ganti baru pakai Suzuki ya guys ya. Terus noken asnya kita pakein RX7 Racing tipe T1 nih guys. Begitupun juga dengan per klepnya kita pakein RX7 Racing tipe medium ya adik-adik. Dan untuk businya yang udah capek ini juga kita ganti baru pakai ngep tipe R ya guys ya. Langsung kita lakukan pemasangan pada seal klepnya terlebih dahulu nih guys. Habis itu kita lakukan pemasangan pada klep dan juga per klepnya sambil ditekan ya adik-adik. Untuk noken asnya ini kita lakukan pengunboxingan dulu nih guys. Anjay, noken baru makan-makan kali. Dan ini dia gambaran noken asnya buat yang penasaran. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada noken asnya ya guys. Lanjut kita lakukan pemasangan pada pelatuk dan juga pen pelatuknya ya guys. Terus kita lakukan pemasangan pada busi barunya juga nih guys, jangan lupa. Setelah head sudah terakit secara keseluruhan, untuk blok set sehernya di sini kita pakein RX7 Racing ukuran 58,5 mili tanpa ganti head ke Vario 150 ya guys ya. Tanpa ganti head ya guys ya. Langsung kita susun terlebih dahulu pada si ring-ring pistonnya sebelum dipasang nih guys. Terus setelah itu ring pistonnya sudah tersusun dengan rapi, langsung kita pasangin ke stang sehernya nih besti. Untuk packing bloknya ini kita lakukan pengeleman dengan menggunakan lem packing, dan langsung kita lakukan pemasangan pada packing blok, dan juga langsung kita lakukan pemasangan pada blok barunya ini ya guys ya. Ampe trep pokoknya, jangan ampe enggak pokoknya. Untuk packing headnya ini kita ganti baru, dan langsung kita lakukan pengeleman pada packing headnya dengan menggunakan pilok packing. Dan kalau udah, tinggal kita pasangin packing head barunya dan juga head yang sudah kita rakit tadi ya guys ya. Dan ini dia, pluk. Nah eta cakep. Terus untuk mur-mur headnya ini udah kita kencengin pakai kunci torsi, cuman lupa ke video ya guys ya. Terus lanjut kita lakukan pemasangan gigi sentriknya nih besti, dan pastikan pistonnya pada posisi top ya guys ya. Ini penting banget fotonya.
Nah, top piston bisa dilihat dari magnetnya ya guys ya. Karena tonjokan ketengnya ini nggak bermasalah, jadi tidak kita lakukan penggantian. Kita pasangin lagi sih tonjokan ketengnya ke motornya ya adik-adik. Lanjut kita lakukan pemasangan pada water pumpnya lagi ya bestia. Nah, karena biasanya kalau ganti noken as terdapat sedikit perubahan pada setelan klepnya, jadi langsung kita lakukan penyetelan klep ulang. Ingat jangan sampai kegendoran maupun kerapetan ya bestia, daripada motor lu rungkat. Kalau udah di setel klep, tinggal kita pasangkan kembali si cop headnya ini. Terus kita pasangin kembali radiatornya ini nih ya guys ya. Terus kita pasangin juga si knalpotnya ini ke motornya kembali. Untuk throttle bodinya ini kita ganti baru pakai RX7 Racing ukuran 30 mili yang ora sepele ini ya guys ya. Terus injektornya kita ganti RX7 Racing 150 cc ya guys ya. Langsung kita lakukan perpindahan pada sensor-sensor dan juga kita lakukan pemasangan pada si injektor barunya ini. Dan ini dia hasilnya setelah secara keseluruhan sudah terpasang dengan rapi. Langsung kita lakukan pemasangan pada si throttle bodinya. Untuk velocity-nya ini kita ganti pakai velocity rubber dari RX7 Racing dan harus dilakukan penyesuaian pada box filternya. Jadi kita lakukan tuner-tuner manja terlebih dahulu dan ini dia gambaran setelah sudah terpasang dengan rapi ya guys ya, anjay. Tidak lupa kita lakukan penuangan air pada air radiatornya sampai penuh. Ini mah penting banget ya guys ya. Terus untuk filter udaranya yang burik tadi kita ganti baru original dan langsung kita lakukan pemasangan pada si filter udara ini nih besti. Untuk kipas puli dan juga rumah rollernya ini ownernya bawa sendiri original dan dilakukan pembubutan di sini ya guys ya. Nah, bagi teman-teman yang berada nan jauh di sana atau males upgrade CVT ke sini, bisa banget beli upgrade tahun CVT kita dengan cara kirim-kirim. Tidak hanya itu, kalau teman-teman cuma mau beli puli yang udah bubutan dan kerokan doang atau beli mangkok yang udah kartelan doang, bisa banget chat ke WA yang ini. Pokoknya sekarang kita udah terima jasa bubut puli dan mangkok ya guys ya. Nah, untuk teman-teman yang berada di Bekasi dan bingung mencari tukang bubut yang berkualitas dan bisa ditunggu, bisa konsultasi, bisa langsung datang ke bengkel ya tanpa booking pokoknya mah. Oke, untuk slidernya kita ganti baru ori no WKWK, terus perganda kita ganti 1000 rpm dari RX7 Racing ya bestia yang ora sepele ini. Dan untuk per CVT tidak dilakukan pergantian karena menurut Dr. Johan YME itu sudah cukup per CVT-nya guys. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya ini nih besti. Dan kita tutup kembali ya guys ya. Habis ini bak CVT-nya, terus kita kencengin baut-bautnya. Habis itu langsung kita cek sound. Selanjutnya kita lakukan pergantian pada oli mesinnya ya guys ya. Kita buang dulu oli lamanya dan kita ganti baru pakai Federal Racing andalan kita. Langsung kita tuangkan oli barunya ya guys ya. Dan ini dia penuangannya. Cur. Kalau sudah, tidak lupa kita lakukan scanning ECU untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini. Dan setelah dicek pokoknya semuanya aman, jadi langsung saja kita test drive. Setelah run pertama terdapat permasalahan pada CVT-nya, jadi kita lakukan pergantian pada rollernya pakai 9 dan 11 gram rata. Langsung kita lakukan pemasangan pada CVT-nya dan langsung kita tes run yang kedua ya adik. Dan
Dan ini dia hasil akhirnya ya guys ya. Perbandingan run pertama dan run terakhirnya. Yang pertama itu mendapatkan 12 horsepower dan sekarang menjadi 13,2 horsepower ya guys ya. Sebenarnya bisa lebih maksimal lagi asalkan knalpotnya ini tuh mendukung. Tapi karena knalpotnya kurang mendukung, jadi ya segini itu udah cukup banget ya guys ya. Begini juga udah kenceng banget dah pokoknya nih motor mah. Pokoknya kita dengarkan aja setelah motor di test drive sama ownernya nih guys. Oke, Bang. Atas dulu dong. Oke. Dengan siapa, Bang? Afif, Bang. Afif. Iya. Dari mana lu, Bang? Dari Tambun Utara. Dari Tambun. Iya. Lu tahu Johan Garage itu dari mana, Bang? Dari temen sih. Dari teman. Iya. Berarti dari teman ke teman ya, dari Iya, benar. suara aja gitu ya. Iya. Nah, ini lu masuk ke sini diapain, Bang, motornya, Bang? Di up ke 58,5. Oke, bore up ya, 58,5 pol-polan ya tadi ya. Iya. Pol-polan ini guys, sama kayak Vario KZR yang kemarin. Gimana Bang, lu tadi udah nyobain kan, hasilnya gimana? Enak banget dah, pokoknya Enak? Iya. Ya, terus menurut lu untuk pelayanannya di sini gimana Bang? Pelayanannya ramah banget sih. Ramah ya? Bagus. Oke. Ini jujur ini kan Bang? Iya. Oke. Ya udah gitu aja sih Bang ya. Oke, salam dulu Bang, Jospar Josngeng ya. Jus-nih. Oke, thank you Bang. Iya, Bang. Oke. Oke guys, untuk total bor AP itu menghabiskan budget sekitar 4.250.000 ya guys ya. Udah full spek pokoknya ini motor mah. Udah sama remap dyno, upgrade CVT, part-partnya, servis besarnya dan lain sebagainya. Pokoknya udah full spek pokoknya guys. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josngeng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gede keluar. Thanks for watching dan salam Josngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.